Dari materi yang sebelumnya, kita sudah belajar bahwa ternyata mayoritas customer itu membeli berdasarkan value bukan harga. Sehingga seharusnya menyampaikan penawaran harga ini saat-saat yang sangat mudah. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita menyampaikan penawaran harga? Yang paling mendasar adalah kita perlu memastikan bahwa si customer sudah menerima value apa dari produk atau jasa yang kita jual. Problemnya, banyak sales ini hanya menyampaikan seputar fitur dan benefit, bukan value-nya. Bedanya gimana? Contoh, sales mobil nih, jualan mobil, ada customer datang, seorang ibu-ibu, dan dia mempunyai anak yang masih kecil. Dia nggak pakai sopir, dia ingin mengendarai mobil sendiri. Nah, yang disampaikan biasanya, oh bu, ini mobil ini sekian cc, warnanya begini, dashboardnya ada itu, pintunya bisa otomatis terbuka, bla 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 bla. Si ibu tadi kemungkinan besar ketika menerima fitur ya mungkin oh keren ya sudah saya sampaikan dulu ke suami saya. Nah, ketika dia menyampaikan hal-hal seperti ini berarti dia tidak menerima value apa yang akan dinikmati dia. Seharusnya seorang sales yang pintar itu menyampaikan value-nya, yaitu keuntungan apa yang diterima ibu tadi ketika dia mengendarai mobil tersebut. Contoh, misalkan tadi kan kita tahu dia seorang ibu, anaknya masih kecil, terus tidak pakai sopir, jadi kita bisa ngobrol kurang lebih seperti ini. Ibu sering belanja sendirian mungkin di supermarket? Misalkan dia jawab, oh iya saya sering belanja sendiri, kadang bawa anak saya. Oh gitu ya bu ya. Kalau ini mobil ini dia memiliki fitur ini bu, pintunya bisa otomatis terbuka sehingga ketika ibu belanja, ibu ingin menurunkan barang di mobil, biasanya ini kan repot. Ibu harus menurunkan barangnya, terus memastikan anak nggak lari kemana-mana, terus membuka pintu, masukkan lagi. Biasanya hal seperti ini merepotkan. Nah, kalau pakai ini, ada sensornya, Bu. Ibu tinggal scan saja atau pencet saja, saya nggak tahu fiturnya gimana. Ibu pencet, scan, nanti pintunya terbuka, ibu tinggal masukkan barang dan bisa otomatis tertutup. Sehingga ibu bisa lebih gampang mempermudah, tidak perlu naik turunkan barang, dan juga ibu bisa lebih mudah ngawasin anak-anak. Selain itu, karena fiturnya ini samping-samping pintu juga otomatis, sehingga ketika anak masuk dan mau menutup pintu, ibu nggak perlu khawatir kejepit. Kebanyakan kasus yang manual itu, anak-anak sering kejepit tangannya, karena mungkin masih belum siap dan kita nutupnya sudah kenceng, jadi kejepit. Nah, kalau ini kan pelan-pelan, dia otomatis, sehingga ya kita bisa lebih mudah ngawasi. Nah, contoh hal yang disampaikan fiturnya kan sama, benefitnya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda, yaitu kita mempersonalkan ke ibu tadi sehingga dia bisa menerima, oh iya ya, kalau aku pakai mobil ini enak nih, otomatis anakku mungkin nggak kejepit. Mungkin kalau aku bawa belanjaan yang berat, yang besar, nggak perlu capek naik turun gini, tapi pintunya bisa otomatis, tinggal dimasukkan dan sebagainya. Nah, ketika dia ada value yang diterima itu, dia akan lebih mudah menerima dan lebih tertarik dengan Anda. Jadi, hal pertama yang harus kita ingat adalah yang disampaikan adalah value, dan kita perlu mencari tahu value apa yang cocok untuk orang tersebut. Karena kembali, sebuah produk, fitur, benefit itu pasti banyak sekali. Masalahnya, mencocokkan ini dengan kebutuhan tiap orang itu gimana? Karena yang dicari tiap orang berbeda. Contoh lain, kasus misalkan hal yang sama, mobil yang sama, tapi ibunya pakai sopir. Sehingga otomatis naik turun tadi mungkin nggak cocok value-nya buat dia, dan Anda perlu cari lagi apa itu. Sehingga kembali, tidak semua fitur dan benefit bisa kita sampaikan value-nya dengan cara yang sama. Anda perlu mencari terlebih dahulu apa sebenarnya yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, kira-kira masalah apa yang dihadapi si customer. Baru dari sana Anda mengkaitkannya dengan fitur dan benefit dari produk yang Anda jual, dan itu jadi value-nya. Nah, ketika Anda sudah bisa menyampaikan itu dan si customer sudah tertarik, oke, nomor kedua kita bisa memastikan dulu bahwa value-nya ini benar-benar diterima. Nah, ketika tanya, oh harganya berapa? Kita bisa mungkin seperti ini ngetes sih, konfirmasi. Bu, maaf nih sebentar, kira-kira apa yang membuat Ibu menyukai ya dengan mobil ini? Kenapa kok Ibu suka dengan mobil ini? Ketika dia bisa menjawab dan dia dapat gambaran yang cukup jelas tentang apa yang diinginkan dia, nah Anda bisa tenang, berarti kemungkinan besar value-nya itu sudah tersampaikan. Dan langkah terakhir, langkah yang paling mudah, Anda tinggal menyampaikan, oh oke Bu, harganya sekian. Nah, ini saat yang mudah. Jadi, untuk memastikan hal-hal tersebut value-nya sudah diterima atau belum, Anda perlu konfirmasi dulu sebelum Anda menyampaikan penawaran harga. Oke. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang paling sering muncul adalah gini. Kalau harga kita ternyata jauh lebih mahal dari harga kompetitor, apa yang harus kita lakukan?
Bersambung ya.